Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita masih bisa bertemu hari ini. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih dan karunia-Nya. Amin, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada ada dalam kasih-Nya Tuhan. Hari ini kita bicara tentang doa adalah sarana pertumbuhan rohani. Haleluya. Nah, banyak orang mau rohaninya bertumbuh. Banyak orang Kristen mau rohaninya terus terasah rohaninya terus bertumbuh ke dalam Kristus. Tapi berapa banyak orang Kristen dia tidak mau melakukan doa. Banyak orang Kristen yang mau membawa api kebangunan rohani, tapi berapa banyak yang mau berdoa di hadapan Tuhan. Padahal doa itu adalah sarana, saudaraku, sarana untuk adanya kebangunan rohani, sarana terjadinya pertumbuhan rohani. Tentu pertumbuhan rohani dimulai dari diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita tidak bisa membawa pertumbuhan rohani di lingkungan kita sebelum diri kita terlebih dahulu, karena Tuhan berurusan dalam kehidupan kita. Waktu kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, saat itu Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan waktu itu kita akan rindu kepada Tuhan, kita akan haus kepada Tuhan, dan kita akan terus bertekun dalam doa. Nah, apa yang terjadi waktu kita berdoa tersambung dengan Tuhan? Baru Tuhan, roh Tuhan akan menuntun kita kepada firman, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dan firman harus diselaraskan dengan doa, saudaraku. Nah, dengan firman dan doa, Bapak Ibu Saudaraku, maka apa yang terjadi? Iman kita akan bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh biasa-biasa, saudaraku. Kita akan bertumbuh secara maksimal. Kita akan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani penuh. Mengapa? Karena kita hidup di dalam apa? Di dalam dua sumber yang benar. Haleluya. Yaitu di dalam doa kita dan di dalam membaca firman Tuhan. Sehingga apa? Iman kita terus juga terbangun, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau kita lihat misalnya gereja mula-mula, mereka itu terbangun karena mereka itu berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka bersekutu, mereka membangun persekutuan di hadapan Tuhan. Mereka terus masing-masing saling menyerukan satu kegerakan. Ada satu kerinduan untuk terjadi kegerakan. Mengapa? Karena ada janji Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan untuk membuktikan ini, mereka apa yang terjadi? Mereka berdoa. Mereka bergandengan tangan bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka. Kalau kita lihat misalkan Kisah Para Rasul ya, pasal 2, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Luar biasa. Nah, bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau mereka tidak bersekutu, mereka tidak berdoa, mereka tidak ada dalam kesatuan, apakah Roh Kudus akan turun atas mereka? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tapi mereka bersekutu, saudaraku. Mereka betul-betul percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada mereka. Dan saat itu, waktu mereka bersekutu di hadapan Tuhan, roh Tuhan dicurahkan dan muncullah kebangunan rohani. Makanya kita lihat, para rasul, bukan hanya para rasul, gereja mula-mula mereka menjadi berkat. Gereja mula-mula mereka mengalami pertumbuhan rohani. Mereka mengalami kebangunan rohani itu sendiri. Dan api daripada pertumbuhan rohani, api dari kebangunan rohani itu mereka bawa ke lingkungannya. Bahkan seluruh Yudea, Samaria, luar biasa dipenuhi dengan kebangunan rohani. Bahkan sekitar mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Maka Tuhan Yesus tidak salah berkata bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Haleluya, luar biasa. Jangan tinggalkan rumah doa, jangan tinggalkan doamu. Haleluya. Nah, kenapa? Karena dari doa, waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka terjadi pertumbuhan rohani. Satu ayat firman Tuhan yang mau saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 55 ayat 6 berbicara demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat.
Jadi tugas kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mencari Tuhan selagi masih dapat Dia ditemui. Artinya, selagi masih diberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, kita harus terus mencari Tuhan. Dan selama kita diberikan kesempatan di dunia ini, kita harus terus berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan itulah perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya, dan biarlah Tuhan lewat firman Tuhan yang singkat ini membangun iman saudara, membuat saudara kuat, membawa saudara ke dalam takhta kasih karunia Tuhan, dan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menjamah kami, membuka pikiran kami, membuka wawasan kami, mengangkat semua selubung dalam kehidupan kami, dan membawa kami dekat kepada Tuhan dan hidup bergairah di dalam doa. Karena kami tahu doa adalah sarana daripada pertumbuhan rohani kami, sarana daripada kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, melalui kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.